Bab 091. Iya deh, enggak kok. Papa bercanda saja. Bakalan disayang sekali kok. Makanya jangan rewel. Wirya meralat dengan cepat. Zahwa jadi tersenyum melihat tingkah pria itu. Dia membuka mulut ketika Wirya memberikan satu suapan sup untuknya. Selagi mengunyah, Zahwa bahkan menahan napas karena takut mualnya semakin besar lalu berujung kepada muntah seperti yang sudah-sudah, namun ketika sudah menelan, Zahwa tidak merasakan reaksi apapun meskipun mual itu masih tetap ada. Bisa, jawab Zahwa lega. Wirya menghembuskan napas, juga merasakan hal yang sama. Kalau kamu kelelahan, mau dibatalkan saja acara pestanya. Yang benar saja, jangan dong, kan semuanya sudah disiapkan. Aku khawatir. Aku enggak apa-apa. I'm totally fine. Cuma mual itu saja, aku bahkan enggak merasa capek kok. Wirya akhirnya mengangguk karena merasa jauh lebih lega setelah Zahwa meyakinkannya. Dengan telaten dia terus menyuapi istrinya. Istri. Wirya jadi tersenyum dibuatnya. Kenapa tiba-tiba aja senyum begitu? Tanya Zahwa keheranan. Enggak, si kembar menurut sama papanya. Pintar sekali. Wirya langsung menjawab demikian. Hebat juga ya. Padahal kemarin-kemarin waktu aku ajak mengobrol biar enggak pilih-pilih makannya, mereka enggak mau. Masih saja mual akunya. Kok begitu sih kalian? Baru di dalam perut saja sudah kelihatan anak papanya. Zahwa mengeluh sambil mengusap perutnya namun mulutnya menyunggingkan senyum. Zahwa. Zahwa mengangkat kepala dari menatap perutnya menjadi menatapi Wirya. Aku bahagia. Terima kasih ya. Zahwa awalnya terenyuh namun dengan senyum yang bertahan, dia mengangguk. Kalimat ucapan itu hanya terdiri dari beberapa kata sederhana namun efeknya tidak demikian bagi Zahwa. Zahwa. Iya, malam ini boleh tidak bertemu Babai Twins. Awalnya Zahwa kebingungan akan ucapan itu namun setelah terproses sempurna di dalam otak, dia langsung melebarkan bola mata. Mas. Tidak usah khawatir, yang datang ke pesta malam ini memang benar-benar hanya kepercayaan keluarga kita saja. Mereka semua kolega yang selama ini bekerja sama bertahun-tahun denganku, makanya yang datang tidak terlalu banyak karena aku benar-benar menyeleksi mereka semua. Tidak akan ada yang menyakitimu. Lagi pula semua orang suruhanku juga membaur di antara mereka semua. Sadar akan ekspresi Zahwa yang menatap tegang pada tamu yang mulai berdatangan, Wirya menggenggam tangannya lalu mengusapnya pelan di sana. Tersenyum samar, menatal yakin Zahwa hanya untuk menenangkannya. Zahwa yang tadinya sempat ingin diserang oleh rasa panik mulai berhasil menenangkan kembali dirinya. Dia balas tersenyum kepada Wirya lalu mengangguk. Aku juga sebenarnya tidak terlalu menyukai menyambut tamu begini, aku lebih suka membahas pekerjaan saja dengan mereka. Kehidupan pribadiku tidak perlu mereka ketahui, aku benci kalau sudah menjadi konsumsi publik. Wirya meremas tangan Zahwa dengan lembut. Tahan sebentar ya. Hanya untuk formalitas saja, biar mereka semua tahu kalau kita memang sudah menikah. Biar aku saja yang menyahuti apapun yang mereka katakan. Kamu cukup tersenyum saja, tapi jangan juga terlalu cantik senyumnya. Senyum yang biasa saja. Lihat coba para pria itu, sudah tahu kamu pengantinku malam ini, mereka masih saja menatapmu. Aku tahu sekali arti tatapan itu karena kami sesama lelaki, sialan, menyebalkan sekali. Astaga, bawelnya. Zahwa tertawa akan segala ucapan panjang Wirya yang tidak seperti biasanya pria itu lakukan ketika berbicara. Maklum saja kan mereka menatap ke sini, kan kita berdua bintang utamanya malam ini. Tapi semua pria itu hanya menatapmu dengan penuh terpesona begitu, sahut Wirya jelas sekali tidak suka bahkan hanya dengan mendengar suaranya dan juga alisnya yang menukik samar itu. Bukankah aneh kalau mereka yang menatap terpesona Mas Wirya? Tanya Zahwa bercanda namun Wirya terdiam sejenak seolah memikirkan dengan serius apa yang Zahwa katakan. Iya juga sih, sahutnya pelan.
Mas Wirya pikir, wanita-wanita yang datang malam ini tidak menatap terpesona ke Mas Wirya. Bahkan dengan pasangan di sampingnya saja dia masih mencuri-curi pandang ke Mas Wirya, apalagi wanita yang datang sendiri tuh. Zahwa menyenggol pelan Wirya sambil mendelik kepada pria itu. Apa semua kolega Mas Wirya yang wanita semuanya cantik-cantik begitu? Aku tidak mempedulikan mereka, buat apa? Yang jauh lebih cantik dan mempesona saja berdiri di sampingku sekarang, sahut Wirya serius, tidak bermaksud menggoda atau menggombal sama sekali untuk istilah zaman sekarangnya. Lagi pula tidak semuanya kolegaku, beberapa dari mereka adalah kolega dari orang tua kita. Aku juga tidak mempedulikan semua pria yang menatapku kok. Buat apa? Kalau saja sudah ada suamiku di sampingku sekarang. Zahwa meniru apa yang Wirya ucapkan untuknya. Alhasil, pria itu langsung terdiam. Awalnya, matanya hanya mengerjap, namun setelahnya dia melirik-lirik Zahwa lalu mengusap lehernya. Bisa ya? Gumamnya sambil menyentil pelan dahi Zahwa yang membuat wanita itu langsung tertawa. Sama sekali tidak menyangka reaksi Wirya akan menjadi sebegini salah tingkahnya, bahkan telinganya saja sudah memerah. Apa coba ini pengantin baru, malah asik berdua begini. Tamu sudah datang semua tuh. Hanum, yang nampak elegan dibalut dengan dress panjang itu mendekat sehingga Zahwa dan Wirya yang tadinya seolah ada di dunia mereka sendiri langsung menoleh. Capek enggak sayang? Entah sudah berapa kali Zahwa menerima pertanyaan sejenis itu dari semua orang yang ada di sekelilingnya. Hari ini, enggak kok, Bunda, jawabnya lagi-lagi mengulang jawaban yang sama dengan senyum yang berusaha ia tampilkan seyakin mungkin. Sejujurnya, Zahwa lelah karena efek kehamilan membuat badannya lebih cepat merasakan letih, belum lagi sejak tadi pagi dia lebih banyak berdiri dan diperparah juga dengan high heels yang meskipun tidak terlalu tinggi haknya namun tetap saja terasa pegal ketika dirinya pakai terlalu lama agar menunjang penampilannya, atau mungkin saja karena Zahwa tidak terbiasa menggunakan sepatu sejenis itu karena selama ini sehari-hari dia hanya menggunakan sneakers dan juga flat shoes. Tapi semua itu tertutupi oleh kebahagiaan yang Zahwa rasakan sekarang. Enggak usah dipaksa, duduk saja kalau kamu merasa lelah. Setelah semua orang menyalimi, kalian berbaur. Sebentar ke mereka baru setelah itu acara bisa selesai. Bisa kan? Iya, Bunda. Tenang saja. Lebih lama juga tidak apa-apa kok. Aku masih fine-fine saja. Syukur deh. Kalau begitu, soalnya Papa dan Bunda juga orang tuanya Wirya mengundang sedikit lebih banyak kolega daripada kuota yang sudah disepakati, soalnya bingung harus memilihnya. Maaf ya. Iya tidak apa-apa kok. Hanum tersenyum kemudian dia menepuk tangan Zahwa dan Wirya barulah menjauh dari mereka untuk kembali menyambut para tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Kadangkala acara seperti ini selalu menjadi ajang untuk memamerkan sebergengsi apa merek yang melekat di tubuh. Maka tak heran yang sejak tadi sepanjang mata Zahwa memandang hanyalah tentang para kamu borjuis itu yang nampak luar biasa memukau. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dengan pusat perhatian Zahwa yang tertuju kepada pria yang sejak tadi ada di sebelahnya. Sesekali menggenggam tangannya ataupun meremas lembut pinggangnya sambil menanyakan bagaimana keadaannya, bahkan juga mengusapkan wajahnya dengan tisu jika Zahwa sudah berkeringat. Sikapnya gentle sekali, bagaimana bisa coba Zahwa sempat untuk merasakan keterpesonaan pada pria lain. Satu persatu orang-orang datang untuk memberikan selamat kepada pasangan yang baru merangkai bahtera rumah tangga hari ini. Benar kata Wirya, Zahwa yang awalnya kembali tegang karena harus berhadapan dengan para kolega Wirya yang dulu sempat memberikan trauma sendiri kepadanya menjadi lebih tenang, bahkan juga ikut mengobrol singkat sebab mayoritas dari mereka bersikap ramah kepadanya. Mungkin karena mereka memanglah orang-orang terdekat dan terpercaya Wirya dan juga orang tuanya juga orang tua Zahwa. Tidak ada terlalu banyak pandangan sebelah mata yang dirinya terima. Masih ada, tetapi tidak banyak.
Dan sepertinya sekarang adalah waktunya bagi Zahwa menerima pandangan tidak mengenakan itu lagi ketika seorang wanita yang sudah datang entah keberapa datang mendekat dengan langkah yang begitu percaya diri. Selamat ya Wirya, boleh memanggil dengan nama saja kan? Ini kan bukan lagi bertemu membahas pekerjaan. Wanita yang memakai gaun merah itu sengaja sekali menggenggam tangan Wirya berlama-lama yang membuat pria itu terpaksa menarik mundur tangannya sendiri dan ini yang paling mengejutkan, dia bertindak lebih berani dengan melakukan ciuman pipi kanan saja karena selanjutnya ketika dia ingin melakukannya di pipi kiri, Wirya dengan sigap membawa kepalanya mundur untuk menjauh. Meskipun dibuat melotot akan Wirya yang nampak sekali tidak terlalu ingin berdekatan dengannya padahal hari ini dia sudah mempercantik diri dengan berada di salon selama berjam-jam, berusaha untuk mengendalikan diri dengan tetap menampilkan senyum paling mempesona yang ia berikan padahal di mata Zahwa senyum itu tak lebih dari sekedar senyum menggoda yang menyebalkan. Selamat juga kamu. Zahwa kan ya namanya. Wanita itu menjulurkan tangan, hanya sekejap saja menjabat tangan Zahwa sebab sisanya dia menatapi Zahwa dari atas sampai bawah selama berulang-ulang kali. Sayang sekali kamu menikah dengan orang lain Wirya, padahal ayah saya sangat ingin sekali kita berjodoh belum lagi kita kan memang sering bertemu dan klop sekali kalau saling mengobrol, ujarnya. How are you? I'm sorry, dan reaksi Wirya malahan begitu. Ekspresi kebingungan di wajahnya nampak natural sekali ya karena memang dirinya samar-samar ingat wajah wanita di hadapannya ini namun sama sekali lupa namanya karena jujur saja, para koleganya yang lebih banyak pria berumur, semuanya selalu memperkenalkan anak perempuannya kepada Wirya ketika dirinya dan Renata dulu sudah resmi bercerai. Barulah kali ini wanita itu tidak bisa lagi menahan ekspresi malu bercampur jengkelnya karena rupa-rupanya Wirya sama sekali tidak mengenalnya padahal tadi dia sudah sangat percaya diri mendekati pria itu. Iya. Sayang sekali, Anda cantik padahal ya. Tapi Mas Wirya ternyata enggak kenal. Maaf sekali ya, Mbak. Dia maunya dengan saya. Zahwa berucap penuh sarkasme namun senyum di wajahnya tercetak begitu santun dan manis meski tatapan matanya sama sekali tidak menunjukkan reaksi demikian. Wanita itu melotot mendengar sahutan Zahwa yang terasa begitu menohok hatinya sedang Wirya mati-matian menahan bibirnya yang berkedut agar tidak melengkung membentuk senyuman. Terima kasih sudah datang. Kali ini senyum Zahwa berubah formal dalam sekejap, merasa semakin dipermalukan juga agak terpojok karena Wirya hanya diam saja sedikit pun nampak tidak peduli kepadanya, wanita itu langsung menjauh begitu saja dengan raut wajah sangat sebal karena perawatan puluhan juta yang ia lakukan sama sekali tidak mampu untuk memikat Wirya. Apa semua anak kolega Mas Wirya menyebalkan dan suka menggoda begitu? Kok dari tadi yang aku temui begitu semua sikapnya? Zahwa mencibir tidak habis pikir. Padahal mereka semua cantik-cantik dan kelihatan high class sekali, tapi kok begitu sekali? Tidak tahu, aku tidak peduli. Aku bahkan lupa siapa saja nama mereka, jawab Wirya begitu acuh tak acuh. Sudah jangan dibahas, tidak penting. Itu ada yang datang ke sini lagi. Zahwa akhirnya menurut saja meskipun merasa begitu pegal tersenyum sepanjang waktu juga mengulang-ulang kata yang sama namun senyumnya berubah sumringah ketika melihat siapa yang mendekat. Lalu langsung memeluknya begitu saja. Kali ini bergantian Wirya yang dibuat melebar bola matanya karena melihat tingkah seorang lelaki yang bahkan langsung melewatinya begitu saja ia langsung memeluk Zahwa begitu. Tahu sekali Wirya, lelaki itu adalah orang yang Zahwa hubungi setiap hari karena urusan bakery yang ia kelola. Orang yang kadang membuat Wirya merasa sebal karena terlalu banyak berinteraksi dengan istrinya. Siapa lagi kalau bukan Arga? Mbak Zahwa, gue kangen banget sama lo, ujarnya setelah pelukan itu ia uraikan. Ya ampun patah hati gue agak berkurang sedikit karena lo cantik banget astaga.
Zahwa hanya tertawa renyah saja karena dia tahu sekali kalau Arga memang suka menggodanya seperti itu. Makasih banyak Arga. Makasih juga sudah datang ya. Untung sempat ya datang ke sini. Iya, ngeselin banget dosen gue ngajak ketemuan dadakan sore tadi jadinya gue terlambat deh buat datang ke sini. Wirya berdehem karena dia merasa terabaikan melihat interaksi antara Zahwa dan Arga yang nampak begitu akrab. Arga yang tadinya hanya terfokus kepada Zahwa karena memang betulan merindukannya segera tersadar akan situasi. Dia langsung meringis dan berubah cengengesan ketika menatapi Wirya yang menatapinya dengan begitu datar. Selamat ya mas, hehe. Mbak Zahwanya dijaga dengan baik, kalau merasa nggak bisa kasih ke saya saja, saya mampu kok. Melihat tatapan Wirya yang berubah menjadi jauh lebih dingin, Arga langsung meralat. Bercanda, saya bercanda saja. Arga menggaruk-garuk lehernya ketika Wirya tidak memberikan reaksi apapun. Seram amat, yumamnya yang masih mampu didengar oleh Wirya dan Zahwa. Makan dulu sana Arga, pasti capek kan datang-datang langsung ke sini, enggak ada istirahatnya sama sekali. Iya mbak. Arga penuh senyum ketika menatapi Zahwa dan langsung berubah sebal bercampur takut ketika menatapi Wirya. Dia langsung menjauh ketika menyalami tangan Zahwa sekali lagi lalu ngacir begitu saja tanpa melakukannya dengan Wirya. Tidak sopan sekali, komentar Wirya menatapi kepergian Arga dengan tajam. Tingkahnya memang begitu, kurang lebih dengan Arjuna saja walaupun Arga lebih tengil kayaknya. Kenapa kamu perhatian sekali dengan dia? Di mana letak perhatiannya? Perasaan omonganku biasa saja. Lagian kan sudah aku bilang Arga sudah seperti adik bagiku, jadinya ya perhatianku ke dia sama saja kayak ke adik-adikku selama ini. Zahwa terkekeh. Mas Wirya lucu banget sih kalau cemburu. Enggak ada lucunya sama sekali, jawab Wirya tidak terima yang hanya semakin membuat Zahwa tertawa saja. Dan pada akhirnya, sekitar 1,5 jam kemudian, setelah menyalimi semua tamu juga berbaur kepada mereka meski tidak sepenuhnya karena memang jika dipikir-pikir lagi tamu ternyata banyak juga, apa yang Zahwa tunggu-tunggu karena kakinya yang pegalnya tidak bisa diajak kompromi lagi resmi selesai. Pesta yang meskipun sedikit ada gangguan dari para wanita yang bahkan masih mencoba untuk menarik perhatian Wirya sudah berakhir. Kamu ke kamar duluan ya. Ternyata kolegaku yang dari Jepang baru saja datang. Setidaknya aku menemui mereka terlebih dahulu. Walaupun acara sudah resmi berakhir, Zahwa dan Wirya masih ada acara kumpul-kumpul lagi bersama dua keluarga dan sekarang ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih sedikit, di mana mereka berdua sudah disuruh juga digoda sebenarnya untuk segera beristirahat. Ucapan Wirya itu menahan langkah mereka yang sudah ada di lorong yang akan mengantarkan pasangan itu menuju Presidential Suite Room atau Penthouse Suite Room dalam sebutan lainnya, tipe ruangan terbesar dan terbaik di hotel yang bahkan malam ini tertutup untuk umum hanya demi kelancaran acara pesta pernikahan Wirya dan Zahwa saja. Aku enggak apa-apa kalau tidak ikut. Wirya menggeleng. Aku saja, kamu sudah kelihatan capek sekali. Kakinya sakit juga kan? Enggak kok, jawab Zahwa bersikeras. Masih saja ia berbohongnya. Sudah, tidak apa-apa. Kamu duluan ke kamar ya. Aku keluar sebentar. Zahwa akhirnya memilih mengangguk dan mereka pun berpisah setelah Wirya mengusap kepalanya singkat. Ketika berbelok, sekitar 15 meter jaraknya dari pintu ruangan yang letaknya di lantai tertinggi Hotel Bintang 5 ini, langkah Zahwa langsung terhenti ketika menemukan seorang pria memakai jas yang menatapi pintu kamarnya dengan tangan terayun seolah ingin membuka pintu namun tidak jadi melakukannya ketika melihat kehadiran Zahwa. Siapa Anda? Zahwa bertanya, tidak melanjutkan langkah karena langsung mengambil sikap siaga. Ah, maaf. Saya orang suruhan suami Anda yang disuruh menjaga tempat ini. Kening Zahwa langsung mengkerut. Apa harus sampai di depan pintu kamar begini? Tidak tahu, saya hanya disuruh atasan saja. Tidak usah, Pak.
Agak berlebihan kalau Bapak menjaga sampai di depan pintu begitu, lagi pula di luar juga masih banyak teman-teman Bapak yang lain untuk mengawasi. Satu-satunya akses untuk sampai ke lantai atas ini hanya melalui lift dan tangga darurat yang kata suami saya juga sudah dijaga. Jadi, Bapak tidak perlu menunggu di sana, ucap Zawa berusaha untuk tenang dan berpikiran positif meskipun agak susah karena dari perawakannya. Jika Zawa tidak salah perkiraan, pria di hadapannya ini sama persis dengan yang Zawa temui ketika di butik beberapa hari yang lalu.